public speaking dengan cara apa? Dengan bertanya. Pertanyaannya seperti apa? Terserah kita. Kita boleh bertanya tentang satu dua hal. Ya, pertanyaannya bisa penting, bisa sesuatu yang nggak penting, Ibu. Tergantung kebutuhan kita bertanya mau seperti apa. Termasuk ketika kita bertanya kepada audiens kita bisa bertanya secara massal atau kita dekati satu orang, one on one. Selamat pagi Ibu, selamat pagi Bapak, selamat pagi Abang, Kakak, apa kabar? Boleh tahu namanya siapa? Kenapa datang ke sini? Nah, itu adalah contoh sebuah pertanyaan. Yang keempat, kita dapat memulai sebuah public speaking itu dengan sebuah cerita. Contoh cerita adalah seperti ini, Bu Nurul. Pagi hari ini kami bangun lebih awal, sebelum subuh kita bangun, kemudian kita mandi, keramas, sikat gigi, pakai sabun, dan seterusnya saat subuh sampai selesai. Kemudian kita bangunkan anak-anak, kami satu keluarga berangkat menuju ke pantai, yaitu di Pantai Tirang, Semarang. Saya pikir pantainya dekat karena kurang lebih jaraknya sekitar 30-40 menit. Nah, ternyata yang bikin lama adalah jalan masuknya. Ketika melewati Gerapat itu bagus, tapi ketika masuk ke area pantainya, Masya Allah kanan kiri jalannya bikin kita bergoyang-goyang gitu, Bu. Bisa joget kanan kiri. Kenapa? Ya enggak rata jalannya, Bu. Beruntung hari ini suasananya cerah, jadi ketika menuju ke sana kita bisa lancar berkendara. Kalau hujan, bahaya. Kenapa bahaya? Jalannya bisa berlumpur atau mungkin nggak kelihatan karena sungainya naik menutupi jalanan. Maka disarankan ketika ke Pantai Tirang itu kita dalam kondisi cuaca terang benderang, sekalian pagi atau sore hari, siang gitu. Nah, sampai di sana ternyata ketika saya melihat di YouTube kemarin pintu masuk Rp5.000. Nah, hari ini berubah. Pintu masuk sekarang berubah. Satu orang 10.000 gitu. Ya sudah kita kalikan. Kalau 4 orang ya 40.000. Masuk lagi ke dalam. Sampai di dalam parkir 5.000. Parkir, bayar lagi parkir 5.000. Terus kita cari tempat duduk. Ternyata di tempat duduk ada lagi yang datang. Pak, kalau pakai ini sewa 10.000. Bayar lagi 10.000. Mandi sepuasnya di pantai. Main sama anak-anak. Kita mau masuk ke toilet kamar mandi. Ternyata Bu Nurul di sana ada sesuatu yang cukup mengejutkan. Kalau mau membilas itu satu air ember timba itu harganya Rp5.000, Bu Nurul. Ya mau gimana? Ya sudah kita bayar juga gitu loh. Itu sebuah konsekuensi. Dan di sini saya punya satu pembanding. Beda ketika kami bermain ke pantai Parangtritis di Gunung Kidul, di mana memang masuk kamar mandi itu 5.000 tapi airnya berlimpah-limpah gitu loh. Bahkan sampai saya mandi lagi di dalam kamar itu sepuasnya sampai saya cuci pasir-pasir tetap bayarnya sama 5.000. Yang mengejutkan ada di Semarang di Pantai Tirang 5.000 satu ember. Nah itu contoh sebuah cerita Bu Nurul. Nah sekarang ganti Bu Nurul yang bercerita Bu Nurul. Bu Nurul bercerita menunggu apa yang Bu Nur lakukan dari jam setengah 9 atau jam 9 sampai kita nge-zoom Bu Nurul. Apakah menunggu apa, atau apa yang dilakukan Bu Nurul? Silakan Bu Nurul. Dari setengah 9 sampai 10 ini. Ya. Ya, alhamdulillah hari ini kembali lagi belajar Zoom sama Pak Ilyas. Dan tadi Pak Ilyas ngasih kabar persiapan. Aku sebelum Pak Ilyas WA, saya sudah standby tuh Pak di depan HP. Di depan kamera saya standby nungguin Bapak dengan antusias sambil nyiapin anak tuh. Hari ini rencana mau ngajakin renang Pak, karena kan masih sekolah, masih liburan sekolah, mumpung masih libur. Ya, sambil nungguin, ternyata Pak Ilyasnya lama. Teman juga Mas Rehan kebetulan izin. Kok lama sekali itu. Terus sambil menunggu Pak Ilyasnya, saya nyiapin baju renang. Saya kebetulan juga lagi nyuci, belum selesai jemur. Saya tinggal bolak-balik untuk nengokin si HP. Pak Ilyasnya udah ngasih kabar belum. Terus saya juga gosok, kok sampai jam 9 lebih sekian ini jadi apa enggak ya? Oke. Takutnya
sibuk atau kan saya tahu sendiri kalau Pak Ilyas itu banyak kegiatan, sibuk juga. Kalau emang waktunya nggak bisa, saya sarankan untuk lain waktu juga nggak apa-apa, Pak. Oke. Tadi kebetulan mau gosok, kata anak, "Mah, itu Pak Ilyas WA, katanya mau Zoom." Ya udah aku buru-buru langsung standby lagi di sini. Seperti itu. Oke. Siap. Terima kasih Bu Nurul. Nah, Bu Nurul untuk bercerita sudah sangat lancar Bu Nurul, tinggal nanti ketika nanti dipraktekkan kepada audiens disesuaikan. Nah, cara untuk menyesuaikannya gimana? Ada satu teknik sebelum kita berbicara, itu namanya menulis, mencatat. Jadi kita mencatat, menulis di kertas, di buku, di persiapan. Nah, kalau kita sudah mencatat, bisa kita bacakan. Jadi kalau tipikal Bu Nurul, tipikal orang yang hanya dengan mengetahui topik intinya apa nanti bisa mengembangkan. Kalau untuk Mas Rehan itu butuh mencatat dan melatih Bu Nurul. Itu butuh mencatat, Iya, Pak. melatih berulang-ulang baru dia bisa. Kenapa? Karena untuk Mas Rehan seperti itu saya melihat memang perlu banyak latihan, bahkan untuk berbicara saja masih agak belibet gitu loh. Tapi tidak apa-apa. Saya melihat progresnya sudah bagus. Dia sudah menyelesaikan sampai tugas ke-30 Bu Nurul. Jadi dia kebut Iya, gitu loh. saya Mungkin enggak. mungkin karena dimarahi sama ibunya. Ayo kamu tuh public speaking online bayar, harus kamu selesaikan tugasnya. Makanya dia selesaikan Mungkinan. tugasnya. Oke. Yang Itu, kelima, Pak, ya. saya ngelihat dari apa sih tugasnya Pak Ansy Rehan, saya jadi bingung sendiri deh, Pak. Karena kan kayak bikin tugas yang materi keberapa itu kan ada elemen air, api, angin, tanah gitu ya, Pak. Ya. Itu emang maksudnya kayak gitu, Pak. Kalau setahu saya, maksudnya yang saya tangkap itu Pak Iyas itu ngasih materi kayak gitu, terus suruh bikin video yang ada elemennya itu gitu kan, Pak. Bukannya Hmm. jelasin elemen air tuh ini, api ini, bukan kayak gitu kan ya, Pak? Apa Harusnya gimana? karena gini Bu, kita mengukur kemampuan setiap peserta kan berbeda-beda. Kalau memang Hmm, peserta itu mampu, elemen air, nah itu kita kasih contoh penjelasan. Selamat pagi Bapak Ibu teman-teman semuanya. Ini adalah contoh dari elemen elemen tanah, di mana elemen tanah ini kita berbicara dengan penuh wibawa, datar seperti ini. Nah, itu seperti itu, Ibu. Yang kedua, ini adalah elemen dari air, di mana elemen air adalah kita berbicara dengan sahabat kita bisa senyum, agak lebih ramah, lebih hangat. Ini contoh elemen air. Sedangkan elemen angin adalah elemen yang ribut, heboh, asik. Apa kabar teman-teman? Halo. Nah, itu adalah contoh dari elemen angin. Sedangkan elemen api adalah bagaimana kita berbicara dengan penuh semangat, membangkitkan audiens kita. Bahkan kita bisa berapi-api, berteriak, ayo kita mampu, kita bisa. Nah, seperti itu Ibu. Bagi yang mampu, kasih contoh. Tapi bagi yang tidak mampu, ya sudahlah yang penting ngerjain buat video dulu. Saya bilang seperti itu Ibu. Next, ke iya, depannya lebih baik lagi, lebih baik lagi. Oke, kita lanjutkan tentang pujian untuk audiens. Kita memuji audiens kita. Apa yang kita puji? Bisa kota asal, bisa pendidikan, banyak hal yang bisa kita puji. Bisa pakaian, bisa penampilan, kedisiplinan atau apapun lah. Saya bahagia sekali hari ini bisa ketemu dengan orang-orang hebat. Saya bahagia sekali bisa ketemu dengan Bu Nurul yang antusias, selalu siap ketika belajar, selalu tepat waktu, bahkan siap sebelum saya memulai. Nah, itu namanya pujian untuk audiens. Yang keenam, fakta mengagetkan. Teman-teman tahu tidak, kalau sekarang walaupun tinggal di rumah, kita bisa mempunyai pendapatan tambahan dari internet. Syaratnya satu, siapkan HP, 2 kuota internet, dan 3 channel online. Channel online, teman-teman bisa memilih apakah YouTube, TikTok, Marketplace, atau apapun lah. Yang penting teman-teman bisa berbicara, didengarkan oleh banyak orang. Kita tahu kalau kita promosi, presentasi, itu hanya 1 kali. Tetapi kalau kita mengupload video kita di online, di YouTube, di TikTok, atau dimanapun,
Itu presentasi kita berulang-ulang. Selama apa? Selama videonya masih ada dan masih ada yang menonton, maka orang akan kembali melihat presentasi kita. Kerja satu kali ditonton penawarannya bisa ribuan kali. Jadi teman-teman, manfaatkan channel online saat ini. Itu fakta mengagetkan seperti itu. Dan kabar baiknya, kemarin saya melihat ada seorang wanita yang tinggal di desa, namanya Desa Walikukun di Ngawi, punya pendapatan sampai 300 juta melalui channel online. Padahal beliau tinggal di desa. Kalau zaman dulu, mungkin kita membayangkan, menghayal orang tinggal di desa punya uang banyak, mungkin pesugihan, babi ngepet, dan lain-lain. Tapi sekarang itu bukan mitos, karena mereka menjadi desa marketing online atau affiliate online. Yang ketujuh, kita bisa membuka public speaking dengan cara membacakan kutipan. Contohnya, teman-teman, sebelum saya mulai sesi kita, ada satu kutipan yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman di sini. Kutipan itu berbunyi, mantalatena vanena. Siapa yang telaten maka panen. Nah, itu adalah contoh sebuah filosofi yang saya dapatkan dari guru saya, guru kehidupan saya yang sangat luar biasa, seorang doktor honoris causa dari 2 kampus di Indonesia yang memiliki cabang sampai sekarang lebih dari 131 cabang di Indonesia. Dan beliau adalah seorang yang luar biasa, sangat menginspirasi, dan siapapun yang ketemu dengan beliau pasti mendapatkan ide-ide yang luar biasa. Itu contoh sebuah kutipan. Kutipan bisa kita ambil dari mana? Bisa kita ambil dari ayat suci, kitab suci, kemudian kata-kata bijak. Sekarang ketik aja di Google atau ChatGPT. Kutipan, berikan aku kutipan kehidupan, enter, muncul semuanya, tinggal dibacakan. Terakhir, nomor 8, yaitu bagaimana kita membuat opening itu melalui humor. Humor bisa kita ada humor. Kuncinya ada 3, ada 2 Bu Nurul. Yang pertama, humor itu satu, orangnya harus cerdas, menguasai betul-betul apa yang disampaikan. Yang kedua, memberikan sudut pandang baru, sudut pandang yang berbeda dibanding orang pada umumnya. Dan yang ketiga itu unpredictable, tidak bisa diduga. Kita tahu contohnya, sekarang di Indonesia cukup banyak stand up comedy. Kita tahu bahwa stand up comedy itu para komika itu memberikan apa? Sudut pandang yang berbeda-beda dan unpredictable. Nah, kita mulai. Saya ambil contoh lah, misalkan Cak Lontong. Cak Lontong mengatakan bahwa pemerintah berhasil menurunkan kemiskinan. Itu bukanlah kabar baik. Nah, kenapa Bu Nurul? Menurunkan kemiskinan kok bukan kabar baik, Bu Nurul? Menurut Bu Nurul? Atau Bu Nurul punya pendapat yang berbeda? Menurunkan angka kemiskinan itu baik. Menurut Bu Nurul baik atau buruk? Dan apa alasannya Bu Nurul? Menurunkan angka kemiskinan. Menurunkan kemiskinan. Menurunkan kemiskinan. Ya. Berarti banyak pengangguran dong, Pak. Kenapa Bu Nurul? Menurunkan angka kemiskinan. Berarti itu kan itu ngurangin ya? Ya baik, Pak. Baik ya. Berarti ngurangin baik karena kan orang-orang berarti kan banyak kegiatan jadi nggak nganggur lagi, nggak miskin lagi mungkin. Kalau diganti, pemerintah berhasil menurunkan kemiskinan. Berarti banyak peluang kerja dong, Pak. Orang nggak nganggur. Oke. Nah, inilah kekuatan dari sebuah konteks, Bu Nurul. Nah, dan persepsi yang kita sodorkan kepada audiens. Menurunkan kemiskinan itu tidak baik, Bu Nurul. Kenapa? Kakeknya miskin diturunkan ke bapaknya, bapaknya miskin diturunkan kepada anaknya, kepada cucunya, gitu Bu Nurul. Jadi ini adalah salah satu contoh konteks saja. Dan ini bisa kita munculkan dalam sebuah guyonan, dalam sebuah humor, Bu Nurul. Tidak dalam sebuah forum yang serius. Berarti kalau sama Pak Ilyas itu ngomongnya harus didengar benar-benar tuh, dicermati. Dicermati, Bu. Iya, nah, Pak Ilyas sebenarnya gini.
Pak Ilyas tuh sambil berbicara tuh ngajarin, ngasih materi. Sebenarnya itu juga sambil nyindir saya tuh, Pak. Oke. Iya, supaya mengerjakan sesuatu sambil tuh apa ya, tuh promosi biar tuh ke Zoom biar ya seperti itu, jangan cuman pasif terus gitu kan, Pak. Oke. Next, kita kasih satu contoh lagi sebelum kita closing untuk pertemuan singkat kita pada hari ini. Contoh yang lain adalah gini, Bu. Tidak semua orang, tidak semua orang yang pergi ke rumah sakit itu adalah orang yang sakit. Kenapa? Nah, itu nanti kan bisa kita jawab. Kenapa, Bu? Mengapa tidak semua orang itu ke rumah sakit, tapi dia harus ke rumah sakit? Kenapa, Bu Nurul? Tidak semua orang pergi ke rumah sakit, tapi Tidak dia semua harus ke tidak rumah sakit. semua orang yang sehat itu tidak semua yang ke rumah sakit adalah orang sakit. Ya, karena dia mungkin kerja kali Pak di situ. Ya, mungkin dia kerja sebagai pekerja rumah sakit. Apalagi, Bu? Dia mungkin ngantar sesuatu yang harus ke rumah sakit. Oke, Terus betul. Bisa kan nggak sakit. ngantar makanan, ngantar pasien. Apalagi, Bu? Dia nggak sakit, tapi ke rumah sakit. Dia petugas rumah sakit pastinya, Pak. Oke. Nah, ini adalah sebuah sebuah contoh yang bisa kita lemparkan ke audien dan usahakan audien itu dan kita memberikan sudut pandang yang baru. Lalu bagaimana ketika kita menyampaikan sudut pandang yang baru, tapi kita mencoba melempar humor ke audien tidak tertawa? Bagaimana? Nasib, Bu Nurul. Ya itu nasib kita gitu loh. Berusaha ngasih humor, bikin yang lucu, tapi ternyata dianggap tidak lucu gitu. Ya enggak apa-apa. Ya kita jangan tertawa sendiri. Lanjutkan aja dengan presentasi atau materi-materi kita. Kita bisa ngomong dalam diri, oh ternyata materi ini atau cara ini tidak lucu bagi audien ini. Jangan merasa gagal, tapi oh ini belum berhasil, kurang cocok. Berarti ke depan harus saya ubah lagi gitu. Dan ada lagi Bu Nurul ketika saya menyampaikan humor, nunggu 5 menit, audien baru ketawa Bu Nurul. Belum Artinya mudeng apa? karena Pak. Gimana Bu? Mungkin audienya itu belum mudeng kali Pak. Belum mudeng Belum betul Bu. apa yang dikatakan sama Pak Ilyas. Ya jadi setelah kita kasih cerita, mereka berpikir, lama-lama setelah 5 menit, mereka baru ketawa semuanya Bu. Kenapa kayak gitu? Ya respon audien berbeda-beda gitu loh Bu. Atau sengaja memang kita lempar humor yang memang harus berpikir, kenapa kok seperti itu? Setelah dicari, oh ternyata ger. Nah, gitu Bu Nurul. Oke, itu Bu Nurul sesi pertemuan kita pada pertemuan yang ke-6 pada hari ini. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan silakan Bu Nurul. Ada sih Pak. Apa ya? Saya sih sebenarnya orangnya tuh gimana ya? Iya seneng Pak kalau sama materi-materi itu aku seneng, tapi senangnya itu yang selalu apa ya instan gitu ya Pak. Ya, Kalau public speaking ini alhamdulillah sih Pak. Kalau tujuan saya tuh pertama kan pingin jadi, maksudnya kepingin untuk menggali apa sih kayak pengen jadi MC itu yang ya. profesional gitu kan. Tapi setelah banyak materi-materi dari Bapak itu nggak cukup cuman jadi MC. Ternyata ini juga bisa buat ngasilin ibaratnya nambah nambah masukan gitu kan, bisa promosi online, bisa ini. Kalau orang banyak ngomong, kenapa nggak dimanfaatin gitu. Nah itu kelemahan saya tuh orangnya banyak ngomong Pak. Kalau sekali ngomong ya ngomong terus. Tapi ya itu, saya belum bisa untuk yang ke online-online itu yang belum bisa. Nah, Harus diajarin Pak. ini disinilah Bu Nurul. Jadi Bu Nurul di sini anggap ketika memulai bikin channel online, anggap memulai itu sebagai latihan, tidak harus menghasilkan sekarang juga, Bu Nurul. Karena gini, ketika kita menabung akun, menabung konten di online,
suatu saat itu pasti bermanfaat buat kita, Bu Nurul. Nah, kita Iya, gunakan apa ya, pola berpikir yang paling ringan, yang paling sederhana, Bu Nurul. Anggap ini satu tabungan. Kalau kita belum bisa nabung duit, kita nabung konten dulu. Yakinlah dengan adanya tabungan konten 1, 2, 3, tidak perlu panjang lama-lama, mungkin 3 menit, 3 menit, 10 menit. Silakan, yang penting ya, Pak. gimana, Apapun gitu ya. apapun itu, Apa aja gitu. apa saja. Bahkan ketika ibu bercerita sebagai ibu rumah tangga pun, halo teman-teman, abang, kakak, adik semua, ibu-ibu, hari ini saya nih ibu rumah tangga, saya tinggal di Kebumen, saya punya aktivitas nyuci, nyapu, ngepel. Boleh nggak? Boleh. Dan kita tidak pernah tahu, Bu. Kalau kita tidak melakukan, kita tidak akan punya kesempatan untuk ditemukan. Tapi kalau melakukan, kita punya kesempatan yang sama untuk ditemukan. Siapa? Kita tidak tahu. Jadi Allah itu akan memudahkan jalan. Ibaratnya ketika Bu Nurul sudah bikin seperti itu ibarat pintu masuknya rezeki buat Ibu dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kita sudah tiap hari bahkan sejak dulu mendengar barang siapa bertakwa dia akan mendapatkan rezeki min haitsu layak tasib, yang tidak disangka-sangka, tidak diduga-duga. Ya sudah, karena Allah sudah menjamin tidak disangka, tidak diduga-duga, kita pun mensupport, mendukung. Wahai Allah, sehari ini aku juga berbuat, aku action, aku ubah nasibku dengan apa? Bikin konten seperti ini. Tidak perlu disebar ke tetangga, ke siapapun, udah alamiah saja. Udah amat. Bismillah. Nah, caranya gitu, Bu Nurul. Dan Iya sih. saya yakin itu nanti kita akan ditemukan. Kayak pagi tadi malam ada orang kontak sama saya gitu loh, orang dari Probolinggo, Jawa Timur jauh, konsultasi, Pak, saya mau konsultasi, saya tuh takut setir setir mobil, apa yang harus saya lakukan gitu loh. Ya, saya kasih beberapa pilihan. Bapak mau yang khusus, kalau harga khusus 4 juta, itu kita ketemu offline di Semarang. Kalau yang online 2 juta. Pak, saya mampunya cuma sekian. Oh, enggak apa-apa kalau mau saya bantu. Kan jadi sumber rezeki itu. Ya kita, kalau masalah uang kita dapat, alhamdulillah, intinya kita membantu banyak orang agar mereka berdaya. Iya. Gitu, Bu Nurul. Dan saya Yang yakin, Bu penting Nurul, kita saya yakin bahwa saat ini banyak perempuan-perempuan atau ibu-ibu rumah tangga yang lagi galau bagaimana memiliki penghasilan tambahan melalui online, Ibu. Banyak sekali, Ibu. Dan ketika Bu Nurul dapat menjadi salah satu contoh atau model yang menginspirasi, ya namanya uang pasti akan datang, Bu Nurul. iya. Oke, gitu Bu Nurul. Ya, Kita ketemu lagi Rabu depan. Terima kasih. Saya akhiri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi